Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun Season 8 episode 36. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Awan yang sangat gelap pada saat ini benar-benar bergejolak di langit, yang bahkan awan itu menutupi seluruh langit yang berwarna merah darah. Tidak lama kemudian ledakan pun terjadi. Naga hitam pada saat ini telah muncul dan dia masuk ke dalam awan badai. Orang-orang yang melihat penampakan ini, mereka seolah melihat makhluk dari zaman kuno yang kini telah terbang di dalam awan yang sangat gelap. Aura yang ditimbulkan menjadi sedingin es, dan hal itu menimbulkan rasa takut yang luar biasa dari banyak orang yang ada di tempat ini. Riak dan juga tekanan semacam itu bahkan menyebabkan Mulin dan juga para ahli yang lainnya yang telah masuk ke dalam tahap nirwana keempat. Mereka merasakan sesuatu yang sangat berbahaya dari dalam hati mereka, yang pada akhirnya Mu Han Yue yang berada di samping Mulin, dirinya pun menutup bibir dan berkata dengan lirih, itu sebenarnya adalah jiwa naga yang ada di dalam segel raungan langit naga hitam. Ekspresi di wajah Mulin sendiri pada saat ini juga berubah menjadi sangat serius, yang kemudian Mulin mengatakan, benar, tapi itu seharusnya adalah jiwa naga yang tidak lengkap. Meskipun begitu, itu masih sangat kuat. Dengan harta karun jiwa surgawi ini, Feng Chang akan kesulitan menemukan lawan yang bisa menandingi dirinya di panggung nirwana keempat. Dan kali ini, aku benar-benar khawatir. Sepertinya nasib buruk akan segera menimpa Lindong. Di sisi lain, pada saat awan di tempat ini sudah menjadi sangat gelap dan ada naga yang menjulang tinggi di atasnya, kini terlihatlah dua sosok seperti binatang buas yang tiba-tiba bertabrakan di sudut lain dari tempat ini. Ledakan yang terdengar benar-benar memekakkan telinga, dan kini tinju yang sengit mendarat di tubuh mereka masing-masing. Karena ini adalah pertarungan yang sengit antara Xiaoyan dengan Meng Li. Kedua tubuh mereka pun bergetar sangat hebat, sebelum pada akhirnya mereka berdua telah dikirim mundur akibat ledakan yang sangat keras dari benturan tinju mereka. Dan kini darah segar pun segera keluar di tempat pertarungan mereka. Kaki Xiaoyan sendiri pada saat ini telah berdiri kokoh di atas tanah pada saat dirinya terlempar. Hal itu sampai menyebabkan banyak garis retakan yang menyebar di tanah yang dia pijak. Permukaan tubuh Xiaoyan sendiri sekarang sudah samar-samar memiliki cahaya hitam yang berkedap-kedip. Dan setelah itu, Xiaoyan pun berhasil menyelesaikan kekuatan besar yang sekarang telah menyerbu ke dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalam. Mata merahnya sekarang sudah dipenuhi dengan kejahatan yang sangat ganas pada saat dirinya menatap ke arah Meng Li. Dan sekarang Meng Li sendiri, tubuhnya juga sudah ditutupi dengan jejak darah. Meng Li kemudian menghapus jejak darah yang ada di sudut mulutnya. Dia menatap Xiaoyan dengan tatapan mata yang tajam dan kemudian mengatakan, orang itu benar-benar tidak sederhana. Setelah mengatakan hal itu, Meng Li pun memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Tatapan mata Meng Li sendiri sedikit membeku karena dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya yang seorang nirwana keempat bisa dipaksa seperti ini oleh Xiaoyan sampai mengalami keadaan yang paling menyedihkan. Tidak lama kemudian Meng Li pun mengangkat kepalanya dan dia melirik ke langit yang tertutup oleh awan gelap. Setelah itu, Meng Li pun tertawa sinis dan dirinya kini berkata pada Xiaoyan, kamu mungkin bisa menahanku lebih lama, tapi Lindong tampaknya tidak akan bisa bertahan lama saat ini. Dari kelihatannya, Feng Chang sepertinya sudah menggunakan harta karun jiwa surgawi yang telah dia dapatkan karena dia sudah mengeluarkan benda ini. Kemungkinan pemenang dari pertempuran sudah ditentukan. Dari betapa merepotkannya berurusan dengan Lindong itu, aku tidak pernah berpikir bahwa ternyata Lindong benar-benar mampu memaksa Feng Chang sampai menggunakan harta karun jiwa surgawi. Tapi sekarang semuanya akan berakhir. Mendengar kata-kata yang diucapkan dari mulut Meng Li,
Mata merah dari Xiaoyan sendiri pada saat ini segera melirik ke langit, dan dia melihat kakaknya yang sekarang dengan penampilan yang menyedihkan karena ada darah yang terus keluar dari tangan Lindong. Namun di saat yang sama, tatapan mata dari Xiaoyan tidak menunjukkan sebuah kepanikan. Hal ini membuat Meng Li terkejut karena dia benar-benar tidak menduga karena dirinya tidak bisa memberikan tekanan pada Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan sendiri sekarang kembali menatap Meng Li dan dia berkata dengan suara yang sedikit serak, "Kakakku tidak akan dikalahkan semudah ini." Dari kata-kata Xiaoyan itu mengandung sebuah keyakinan yang tidak bisa dijelaskan lebih lanjut. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Xiaoyan, Meng Li pun hanya bisa tertawa terbahak-bahak dan dia kini menjawabnya, "Hanya kata-kata orang bodoh yang mencoba menipu dirinya sendiri, dan kamu sebenarnya hanya menghibur dirimu, bukan?" Xiaoyan yang sudah sangat marah, dirinya kini kembali mengambil posisi kuda-kuda dengan niat membunuh yang sangat mengerikan segera dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan, dan hal ini seperti binatang buas dari zaman kuno yang akan segera menyerang. Dengan tatapan mata tajamnya, Xiaoyan mengatakan, "Tugasku saat ini hanyalah menghabisimu." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan itu, Meng Li pun segera tertawa dengan keras dan dia mengatakan, "Menghabisi aku? Aku akan membiarkanmu menyaksikan seni bela diri terkuat dari kekaisaran awan anginku." Setelah mengatakan hal itu, Meng Li segera menjilat darah yang ada di wajahnya dan dia pun kini mengambil langkah untuk maju sambil membentuk segel di tangannya. Sebuah fluktuasi yang sangat menakutkan tiba-tiba dilepaskan dari dalam tubuh Meng Li, yang kini Meng Li pun berteriak, "Tubuh Kaisar!" Setelah Meng Li meneriakkan kata-kata itu, fluktuasi energi di tempat ini menjadi lebih intens dan tanah kemudian berguncang sekali. Momentum ini beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan gempa bumi yang sebelumnya telah diciptakan oleh Meng Li. Gelombang energi Yuan yang sangat kuat sekarang telah melilit tubuh Meng Li. Sementara segel di tangannya telah berubah dan banyak uap berwarna kuning tua yang sangat aneh tiba-tiba saja merembes keluar dari bawah tanah. Setelah itu segera melilit ke atas dan kemudian masuk ke dalam tubuh Meng Li. Tiba-tiba saja tubuh Meng Li sendiri pada saat ini mulai membengkak. Otot-ototnya telah diperkuat sementara nadinya berdenyut dengan cepat dan dia tampak seperti naga. Yang pada akhirnya tubuh Meng Li sendiri kali ini telah membesar 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Bahkan auranya juga menjadi sangat kuat. Setelah tubuhnya berubah sepenuhnya, Meng Li pun menatap tajam ke arah Xiaoyan yang kemudian dia mengatakan, "Ini adalah kekuatan bertarungku yang sebenarnya. Selanjutnya, aku akan mematahkan setiap tulang yang ada di tubuhmu." Tidak butuh basa-basi lagi, Meng Li sekarang sudah melangkah maju dan tiba-tiba saja tubuhnya menghilang. Hanya dalam hitungan detik saja, tubuh dari Meng Li sendiri pada saat ini sudah di hadapan dari Xiaoyan. Segera setelah itu, sebuah angin tinju yang berisi kekuatan yang sangat menakutkan segera merobek udara dan dengan kejam pada saat ini telah menghantam tubuh dari Xiaoyan. Hal itu sampai menimbulkan suara ledakan yang sangat keras karena sejatinya Xiaoyan sendiri telah menahan pukulan yang dilancarkan oleh Meng Li menggunakan cakar harimau yang dia silangkan tepat di depan dadanya. Akibat mendapat pukulan yang keras itu, tubuh dari Xiaoyan sendiri pada saat ini terlempar mundur dan pohon-pohon raksasa yang ada di belakangnya sekarang telah meledak karena tertabrak oleh tubuh Xiaoyan. Ketika Meng Li berhasil melemparkan tubuh dari Xiaoyan, dia tidak berhenti dan dirinya pun kini melesat dengan cepat untuk memberikan serangan lanjutan. Orang-orang yang melihatnya, mereka merasa bahwa pukulan dari Meng Li itu benar-benar bisa melukai seorang nirwana keempat. Dan akhirnya, dar! Ledakan pun terjadi karena pada saat ini Meng Li benar-benar melancarkan pukulannya yang kemudian masih bisa ditahan oleh Xiaoyan menggunakan cakar hitam besarnya. Sambil menahan itu, mata dari Xiaoyan berubah menjadi warna merah darah dan tiba-tiba saja
Xiaoyan pun mengeluarkan raungan harimau. Tubuhnya yang besar pada saat ini mulai menunjukkan perubahan secara drastis. Dan dalam sekejap saja, Xiaoyan telah berubah menjadi mesin tempur dengan tubuh manusia dan kepala harimau. Meng Lia melihat perubahan dari tubuh Xiaoyan. Dia benar-benar sangat terkejut. Yang kemudian Meng Li pun mengatakan, sebenarnya kamu adalah binatang iblis. Hal ini membuat Meng Li sadar mengapa Xiaoyan memiliki fisik yang sangat kuat. Karena ternyata dirinya bukan seorang manusia, melainkan itu adalah tubuh dari binatang iblis. Raungan harimau dari Xiaoyan benar-benar mengguncang seluruh hutan. Setelah melepaskan bentuk binatangnya, Xiaoyan pada saat ini memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Bahkan kekuatan dan juga reaksinya semuanya sebanding dengan tubuh kaisar yang digunakan oleh Meng Li. Karena kekuatannya sudah meningkat sangat pesat, Xiaoyan pada saat ini kembali mengepalkan cakar harimaunya dan dengan kecepatan kilat segera menghantam angin tinju liar yang dikeluarkan oleh Meng Li. Dan akhirnya, bum bum bum, suara ledakan yang keras pun terdengar. Karena itu adalah benturan cakar harimau Xiaoyan dan juga tinju angin milik Meng Li. Dari benturan dua kekuatan itu, sekarang angin yang besar benar-benar menyapu seluruh pohon raksasa di tempat ini. Yang kemudian pohon-pohon itu pun tumbang dan berubah menjadi debu. Karena sebenarnya pada saat ini Meng Li maupun Xiaoyan, mereka telah benar-benar melepaskan kekuatan bertarung mereka hingga batas maksimalnya. Pertumpahan darah dari pertarungan fisik ini membuat semua orang yang melihatnya merasa sangat ketakutan. Kita berpindah ke tempat pertarungan antara Lindong dengan Feng Chang. Awan gelap yang bergejolak di langit pada saat ini membuat wajah pucat dari Feng Chang menjadi tambah pucat saja. Namun ada ekspresi liar dan juga buas yang terpancar dari sorot matanya. Karena Feng Chang sadar bahwa dirinya pasti bisa mengakhiri pertempuran ini. Setelah sebelumnya dirinya dibuat frustasi akibat pertempuran dengan Lindong. Jari dari Feng Chang sendiri tiba-tiba menuju ke arah Lindong. Dan hal itu menyebabkan suhu di tempat ini tiba-tiba menjadi sangat dingin. Awan gelap yang ada di langit pun mulai bergetar pada saat Feng Chang mengucapkan, "Aku akan mengakhirimu." Yang kemudian bayangan hitam yang sangat besar pada akhirnya keluar. Dan itu adalah sosok seekor naga hitam raksasa. Dia pun pada saat ini telah benar-benar menunjukkan tubuh kunonya yang terlihat sedingin es. Dan itu muncul di hadapan dari banyak mata yang ada di tempat ini. Penampakan seperti ini membuat semua orang menjadi sangat terkejut dan hati mereka merasakan ketakutan. Seluruh ruang udara yang dilewati oleh naga hitam itu dalam sekejap saja segera meledak dan hancur. Bahkan hutan yang ada di bawahnya pada saat ini, ketika sang naga mengeluarkan raungannya, hutan itu pun langsung rata dan sebuah lubang besar telah muncul dalam sekejap mata. Wajah semua orang yang melihatnya benar-benar berubah menjadi sangat pucat ketika mereka melihat serangan yang dikeluarkan oleh naga hitam itu. Karena kekuatan semacam ini bukanlah kekuatan yang bisa ditahan oleh seorang nirwana ketiga atau bahkan nirwana keempat sekalipun. Di sisi lain, pakaian dari Lindong sendiri pada saat ini sudah robek ketika dirinya terkena tekanan angin yang sangat menakutkan yang ditransmisikan melalui ruang udara. Bahkan dengan tubuh fisik Lindong yang kuat, dirinya pada saat ini masih merasakan semacam rasa sakit yang sangat menusuk. Karena Lindong sadar bahwa serangan Feng Chang ini benar-benar serangan yang sangat mematikan. Menghadapi serangan yang akan dia terima, Lindong pun menarik nafas dalam-dalam. Dan segera setelah itu, dia secara perlahan telah menutup matanya di depan tatapan banyak orang. Hal ini membuat semua orang bingung. Kenapa Lindong tiba-tiba saja malah menutup matanya? Di dalam kebingungan banyak orang itu, Lindong sendiri di dalam pikirannya pada saat ini telah memindai bagian dalam tubuhnya dengan kecepatan seperti kilat. Karena sejatinya Lindong sedang mencari sesuatu yang pada akhirnya pikiran Lindong telah memasuki dantiannya. Dan dia kini menemukan sekelompok cahaya berwarna hijau yang muncul di tempat itu. Di dalam cahaya itu ada naga hijau yang sedang merayap. Dan itu merupakan aura naga surgawi yang telah ditinggalkan oleh Raja Naga Kingxi di tubuh Lindong pada saat Lindong menjalani pelatihan
di ruang warisan Aula Naga Hijau. Meskipun Lindong sendiri memiliki aura naga surgawi di dalam tubuhnya, namun dia hanya mampu menyerap aura naga surgawi yang menakutkan ini sedikit demi sedikit, dan Lindong tidak pernah benar-benar bisa untuk menyerap sepenuhnya. Dan kenapa sekarang Lindong mencari aura naga surgawi itu? Karena Lindong harus mengaktifkan beberapa kekuatan untuk menghadapi jiwa dari naga hitam. Dan bagaimanapun juga, Lindong harus bisa menghancurkan jiwa naga hitam itu, meskipun dirinya harus membayar harga yang sangat mahal ketika menggunakan aura naga surgawi ini. Lindong yang sudah berada di hadapan dari aura naga surgawi itu, dia pun segera meraih aura naga surgawi itu dengan tangan besarnya, yang kemudian Lindong mengatakan, "Aura naga surgawi, aku pada saat ini sangat membutuhkanmu." Dan tiba-tiba saja, ketika tangan Lindong telah berhasil meraih aura naga surgawi, mata tertutup dari Lindong tiba-tiba pada saat ini terbuka. Dan setelah itu, Lindong pun merentangkan tangannya. Dia kemudian berteriak dengan keras ke arah langit. Auman yang terpancar dari dalam mulut Lindong itu bukanlah sebuah auman belaka, tapi sebaliknya, itu adalah auman naga yang asli. Di bawah raungan naga ini, bahkan jiwa naga hitam itu benar-benar bergetar dengan hebat. Dan mata dari naga hitam terlihat sangat ketakutan, karena dirinya pada saat ini seperti melihat teror yang akan segera memasuki jiwanya. Setelah itu Lindong pun tertawa terbahak-bahak, yang kemudian Lindong mengatakan, "Kamu tidak akan bisa mengambil nyawaku hari ini." Setelah mengatakan hal itu, cahaya berwarna hijau segera menyapu keluar dari dalam tubuh Lindong, yang pada akhirnya hal itu berubah menjadi naga hijau yang besar, yang pada saat ini disaksikan oleh banyak orang. Kelompok dari Mulin sendiri terlihat sangat tercengang pada saat naga hijau telah benar-benar keluar dari dalam tubuh Lindong, yang kemudian Mulin mengatakan, apakah ini adalah jiwa naga? Aku merasakan bahwa naga hijau ini kekuatannya melampaui naga hitam. Mungkinkah Lindong ini benar-benar memiliki jiwa naga asli di dalam tubuhnya? Dan pada akhirnya, bang! Naga hijau raksasa yang pada saat ini telah melilit tubuh Lindong. Hal itu segera bertabrakan dengan naga hitam yang ada di langit. Dan penampakan ini membuat banyak orang yang ada di tempat ini menjadi sangat terkejut, karena dari tabrakan naga hijau dan naga hitam itu benar-benar mengguncang langit dan bumi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan memenangkan duel antara naga hijau dan juga naga hitam ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.